Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Amika dengan NPM 1705160346. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fadila Karisa dengan NPM 1705160326. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Heriansyah. Saya dengan NPM 17051603607. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Ergi Pranato Sutrisno dengan NPM 1705 1603 60. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari kelas 7B Manajemen Keuangan Internasional Malang akan membahas materi analisis paritas daya beli pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Apa itu paritas daya beli? Paritas daya beli atau purchasing power parity dikenalkan oleh ekonom klasik bernama David Ricardo. Namun kemudian konsep ini dipopulerkan oleh ekonom Swedia bernama Gustav Kessel pada tahun sekitar 1918 sampai 1920, di mana saat negara-negara Eropa seperti Jerman dan Hongaria mengalami inflasi tinggi. Selanjutnya, definisi paritas daya beli. Paritas daya beli atau purchasing power parity adalah konsep ekonomi untuk menyertakan harga sekumpulan barang yang identik di berbagai lokasi berbeda. Singkat cerita, barang-barang tersebut seharusnya memiliki harga yang setara di berbagai negara. Asumsi teori purchasing power parity. Asumsi utama yang mendasari teori paritas daya beli adalah bahwa pasar komoditas merupakan pasar yang efisien, baik dari sisi lokasi, operasional, penentuan harga, dan informasi. Pasar yang efisien menunjukkan terpenuhinya beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua barang yang diperdagangkan di pasar internasional tidak dikenai biaya transportasi. Yang kedua, tidak ada hambatan perdagangan antar negara. Dan yang ketiga, semua barang baik domestik maupun internasional bersifat homogen. Dan yang terakhir, terdapat kesamaan indeks harga yang digunakan untuk menghitung daya beli mata uang asing dan domestik. Kesamaan indeks didasarkan pada tahun dasar dan komponen indeks harga yang sama. Pendekatan PPP menganggap bahwa komoditas tertentu cenderung untuk memiliki harga yang sama. Di seluruh dunia, ketika diukur dengan mata uang yang sama, kondisi ini disebut sebagai Law of One Price. Apa itu Law of One Price? The Law of One Price adalah suatu kondisi di mana barang yang identik harus dijual dengan harga yang sama dimanapun barang itu dijual. Jika harganya ditetapkan dengan harga yang sama dan mata uang yang sama, hal ini dimungkinkan karena dengan tidak adanya hambatan dan biaya transportasi, maka harga komoditas atau jasa cenderung akan sama di setiap pasar. Sebenarnya, Law of One Price dapat beroperasi jika pasar nasional dan internasional bekerja dengan baik. Dalam kondisi ini, tindakan arbitrase akan dengan cepat untuk menghapus perbedaan harga antar lokasi geografis yang berbeda. Bila pasar terletak pada negara yang berbeda, perbedaan negara akan mengakibatkan harga komoditas atau jasa dinyatakan dalam mata uang masing-masing negara. Walaupun sebenarnya harganya masih sama, perbedaan harga ini membutuhkan konversi satu mata uang ke mata uang yang lain. Nilai kurs yang digunakan dalam parity daya beli adalah nilai kurs spot, di mana kurs merupakan rasio harga domestik dibandingkan dengan rasio harga luar negeri. Jika the law of one price dipegang untuk setiap komoditas, maka PPP secara otomatis akan terjadi selama referensi mengenai tingkat harga antar negara adalah sama. Namun, ketika the law of one price tidak dapat diterapkan dalam setiap komoditas, maka dalam konteks PPP, harga dan nilai tukar seharusnya tidak menyimpang terlalu jauh dengan yang diprediksikan dalam PPP. Bila harga komoditas di suatu negara lebih mahal dibandingkan negara lainnya, maka permintaan akan mata uang dan komoditas akan turun. Kondisi ini akan mendorong nilai tukar dan
harga domestik untuk kembali sama dengan nilai PPP. Sebaliknya, bila harga domestik lebih murah, maka akan terjadi apresiasi dan inflasi. Teori PPP terbagi dua, antara lain PPP absolut dan PPP relatif. Teori PPP absolut. Kuncoro tahun 2001 menegaskan teori PPP versi absolut mengatakan bahwa kurs falas dinyatakan dalam nilai harga di dua negara. Dengan persamaan ST sama dengan PT per P kali T. Dengan keterangan ST itu berarti kurs spot periode 1. Periode T, PT harga rata-rata tertimbang domestik dan P kali T harga rata-rata tertimbang luar negeri. Dengan kata lain, PPP absolut menerangkan bahwa kurs spot ditentukan oleh harga relatif dari sejumlah barang yang sama. Di sini saya akan menjelaskan teori relatif. Teori relatif menyatakan bahwa laju perubahan indeks harga di dua negara akan hampir sama, sepanjang biaya transportasi dan hambatan-hambatan perdagangan tidak berubah. Kemudian, sementara itu, PPP relatif mengatakan bahwa persentase perubahan kurs nominal akan sama dengan perbedaan inflasi di antara kedua negara. Dinyatakan dalam konteks mendatang, harapan perubahan kurs falas sama dengan harapan perbedaan inflasi. Kemudian saya akan menjelaskan kegunaan PPP. Yang pertama ada kebijakan makroekonomi agregat. PPP menyediakan dasar yang seragam untuk membandingkan national account, agregat, dan komponen-komponennya. Dan kemudian ada kesejahteraan. PPP dapat digunakan ketika perlu membandingkan kesejahteraan antar negara. Secara prinsip, jika kesejahteraan nasional juga termasuk memegang portofolio pada aset finansial internasional, maka elemen ini membutuhkan konversi nilai tukar. Stok total dari kapital tetap yang diproduksi dan kapital natural dapat dikonversi dengan menggunakan PPP. Kemudian ada ukuran ekonomi. PPP dapat digunakan untuk mengkonversi GDP, GNI ketika diekspresikan dalam mata uang nasional. Kemudian ada pendapatan per kapita dan kemiskinan.